Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggota dari kelompok 2 ingin memperkenalkan nama dari anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Dewi Karnela, dan yang kedua ada Nova Pitariasari, dan yang ketiga ada saya sendiri Ananda Yogi Kurniawan. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang tokoh-tokoh gerakan dan pemikiran-pemikiran pembaruan dalam pembaruan Islam. Sekian, dan berikut adalah penjelasan dari kami. Baiklah, saya Nova Pitariasari, NIM 42 2021 017 akan menyampaikan materi yang pertama. A. Ibnu Taimiyah. 1. Riwayat hidup. Ibnu Taimiyah lahir pada hari Senin 10 Rabiul Awal di Haran, tahun 661 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 Masehi, yaitu daerah yang terletak di tenggara negara Syam. Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendekiawan dan ilmuwan terkenal. Ayahnya, Syihabuddin Abu Ahmad, adalah seorang syekh, khotib, dan hakim di kotanya. Sedangkan kakeknya, Syekh Islam Majduddin Abu Al-Birkan, adalah faqih Hambali, imam ahli hadis, ahli tafsir, ahli usul, nahwu, dan seorang hufaz. Yang kedua, pemikiran pembaharuan Ibnu Taimiyah. Pemikiran pembaharuan Ibnu Taimiyah ada 4. Yang pertama, melakukan kritik dengan cara yang jauh lebih tajam dan ketat dibandingkan apa yang telah dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, menegakkan dalil dan bukti berdasarkan akidah, hukum, kaidah-kaidah Islam yang seirama dengan apa yang dilakukan Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah tidak saja menolak segala bentuk taklid buta, melainkan lebih dari itu. Keempat, memerangi bid'ah, taklid, menjumud dan berpikir, kesesatan akidah, dan berkadensi moral. B. Muhammad ibnu Abdul Wahab. Yang pertama, riwayat hidup. Muhammad bin Abdul Wahab lahir di negeri Al-Uyainah, Najd pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 Masehi. Ayah beliau adalah seorang ulama besar dan kakeknya juga alim negeri Najd pada zamannya. 2. Pemikiran pembaharuannya. Adapun pemikiran pembaharuan Muhammad ibnu Abdul Wahab dijelaskan oleh Haidar Nasir 1994 di dalam buku. Yang pertama, bidang tauhid. A. Menyembah kepada selain Tuhan adalah salah dan siapa yang berbuat demikian dibunuh. B. Mencari keampunan Tuhan dengan mengunjungi kuburan-kuburan orang-orang saleh termasuk musyrik. C. Termasuk dalam pembuatan syirik, memberi pengantar salat terhadap nama para nabi, wali, malaikat seperti Sayyidina Muhammad. D. Termasuk kufur, memberi suatu ilmu tidak didasarkan atas Al-Quran dan As-Sunnah atau ilmu yang bersumber kepada pemikiran semata. E. Termasuk kufur, mengingkari kadar penafsiran Al-Quran dan takwil. F. Dilarang memakai buah tasbih dalam berwirid, melainkan cukup dengan menghitung keratan jari. G. Soal haram dan halal hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan perkataan para fuqaha. H. Pintu ijtihad tetap terbuka. 2. Bidang bid'ah yang harus diberantas yaitu A.
berkumpul bersama-sama dalam maulidin. B. Wanita mengiringi jenazah. C. Mengadakan halaqah zikir. D. Merokok, minum kopi, memakai sutra bagi laki-laki, berfoto dan memakai cincin. Itulah penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya Dewi Karnela, NIM 4220210003. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu C. Jamaluddin Al-Afghani. 1. Riwayat hidup. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam Islam yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah dari satu negara Islam ke negara Islam lain. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afganitas tahun 1839 dan meninggal di Istanbul tahun 1897. Yang kedua, pemikiran pembaharuannya. Pemikiran pembaharuan Jamaluddin Al-Afghani berdasar atas keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa, semua zaman, dan semua keadaan. Kalau kelihatan ada pertentangan antara ajaran Islam dengan kondisi yang dibawa perubahan zaman dan perubahan kondisi, penyesuaian dapat diperoleh dengan mengadakan interpretasi baru tentang ajaran-ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis. D. Muhammad Abduh. 1. Riwayat hidup. Muhammad Abduh bernama lengkap Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Ia lahir bertepatan dengan tahun 1849 Masehi di desa Mahalat Naz, Provinsi Gharbiyah, dekat Sungai Nil, Mesir. Ayah Abduh bernama Abduh Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Dua, pemikiran pembaharuannya. Abduh sebagai seorang intelektual dan sarjana muslim populer, hidupnya selalu diwarnai dengan gairah dalam menuntut ilmu. Ia juga pernah menjadi murid Al-Afghani, seorang pendiri Pan-Islamisme yang waktu itu sempat singgah di Kairo. Tak dipungkiri jika gagasan-gagasannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran gurunya. Sekian penjelasan dari saya. Rashid Ridha. Rashid Ridha atau nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridha bin Muhammad Syam al-Din al-Kumayi. Ia lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau pada tahun 1865 Masehi di suatu desa bernama Kulum di Lebanon yang terletak tidak jauh sekitar 4 km dari kota Tripoli. Ia adalah seorang bangsawan Arab yang memiliki garis keturunan langsung dari Sayyidina Hasan, putra Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah, putri Rasulullah, dan sekaligus cucu dari Rasulullah. Pemikiran pembaruan Rashid bin Sidla yaitu A. Pembaruan bidang keagamaan. Pemikiran pembaruan Rashid Ridha dalam bidang keagamaan yaitu menurut analisisnya, ajaran Islam yang murni akan membawa kemajuan umat Islam. Itulah sebabnya segala macam khurafat, takhayul, junak, jumud, takil, ajaran-ajaran yang menyeleweng dari ajaran Islam harus disingkirkan. Yang kedua, pembaruan bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Peradaban modern Barat menurut Rashid Ridha didasarkan atas kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang ketiga, pembaruan bidang politik dan sosial kemasyarakatan. Semua umat bersatu di bawah suatu keyakinan, suatu sistem moral dan sistem pendidikan, dan tunduk pada satu sistem hukum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.